Salam sehat. Baiklah para siswa yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Jefta Johannes Makikui, adalah guru matematika di SMA Negeri 3 Manado. Calon siswa SMA Negeri 3 Manado yang saya banggakan di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, tentunya para siswa perlu mengetahui cara belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Cara belajar yang efektif di SMA Negeri 3 Manado adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan pembelajar yang menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai, namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua, agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar, agar tidak pandai jadi ketinggalan pintar. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media menyontek karena dapat merugikan kita sendiri. Berikutnya, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya kita pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi atau rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika kita bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah ada teman yang bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang harus guru jelaskan. Catat yang penting karena kita bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat
tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal-soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian, tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari menyontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Menyontek dapat membuat sifat kita curang dan bohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan. Selanjutnya, untuk menutupi kebohongan, anggaplah dengan menyontek pasti akan ketahuan dulu dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Dan yang terakhir adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasilnya kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari sumber belajar yang efektif. Pusdatin Kemdikbud memberikan portal rumah belajar yang gratis bagi adik-adik. Adik-adik bisa belajar melalui smartphone, bahkan portal web melalui belajarkemdikbud.go.id. Bisa juga diinstal di Play Store. Sudah banyak trik-trik cara belajar yang efektif yang Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Teruslah belajar, rajinlah bekerja, dan jaga kesehatan.